Ah, talaga ba? May tatawagan sa'yong lolo. Pernah nggak terbayang pada kalian guys, satu keluarga saling bermain futsal? Semoga hanya ada di dalam cerita ini saja ya. Hubungan keluarga hancur ketika ada seorang wanita yang masuk di dalam keluarga. Hindi niyo po akong pwedeng utusan. Marami ka ring bagay ang Dengan alasan karena sang ayah ingin mempunyai keturunan dari istri yang baru. Maka terjadilah perselingkuhan di dalam keluarganya. ginagawa mo. Itulah sepenggal cerita film yang berjudul Salisihan yang dirilis pada bulan ini di tahun 2024. Ano bang problema mo? Tengko. Sorry. Pasti nungguin ngadongin film ya untuk menceritakan film Salisihan ini. Sebelumnya siapkan kursi dan rapikan meja kalian. Nikmati alur cerita filmnya ya. Langsung aja yuk kita ke alur cerita filmnya. Naintindihan mo ba yung sitwasyon niya? Ayan ka na naman. Lagi mo na lang dinadaan sa ganyan. I love you. Film pun dimulai. Terlihat seorang suami yang bernama Dan mempunyai istri yang bernama Anna. Malam itu seperti biasa, Dan habis menjemput Anna yang pulang kerja. Namun di malam itu, Dan cemburu pada istrinya. Karena Dan mengetahui kalau Anna bertemu dengan seorang pria di kantor. Perdebatan pun terjadi di antara mereka. Namun ketika Anna memasuki kamar, diam-diam Dan telah menyiapkan kejutan yang dimana hari ini hari jadi pernikahan mereka. Anna yang lupa dengan hari pernikahannya meminta maaf pada Dan. Setelah itu mereka berdua pun lanjut bermain futsal. Keesokan harinya, Anna melakukan tes kehamilan. Namun hasilnya masih negatif. Sementara itu, Dan lagi sibuk membersihkan mobil di halaman rumah mereka. Tak lama kemudian, seorang wanita yang bernama Sophie menghampiri suaminya. Ketika itu, Anna lagi berada di loteng, sedang memperhatikan gerak-gerik suaminya. Dan seorang tamu wanita. Ano po ba yung address? Boyfriend ko po si Gab. Tiba-tiba, Sophie mengatakan kalau dia adalah pacarnya Gab dan adalah ayah dari Gab, karena Gab selalu bicara tentang ayahnya. Dan Sophie mengetahui alamat rumah Dan dari catatan Gab yang tertinggal. Sa kwento po sa akin ni Gab, nabuntis daw. Mereka pun melanjutkan obrolan di ruang tamu. Di sana Sophie menjelaskan semuanya. Kalau Gab sering mengatakan kalau ia masih mempunyai seorang ayah, ibunya hamil ketika umurnya sangat muda. Sophie juga mengatakan kalau ibunya Gab telah meninggal 3 tahun yang lalu. Sejak kematian ibunya, Gab selalu mencari keberadaan ayahnya. Lalu, Dan menanyakan nama ibunya Gab. Dan Sophie menjawab kalau ibunya Gab bernama Rowena de Jesus. Puntahan si Gab sa probinsya nila. Dan juga tidak menyangkal pada Anna kalau dulu saat masih remaja, ia mempunyai pacar bernama Rowena. Lalu, Dan meninggalkan Rowena begitu saja. Dan sendiri tidak mengetahui kalau Rowena sedang mengandung di waktu itu. Mendengar itu, Dan semakin yakin kalau yang diceritakan oleh Sophie memang benar, kalau Gab adalah anak kandungnya dan Rowena bekas pacarnya. Karena tidak mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal, akhirnya Dan menampung Sophie untuk tinggal di rumah bersama istrinya Anna. Namun saat itu, Anna tidak setuju akan keputusan Dan yang terlalu terburu-buru percaya pada orang asing. Akan tetapi, Dan mengatakan kalau ia ingin menebus kesalahan dengan membantu Sophie mencari Gab dan memohon kepada Anna untuk bisa menerima Sophie di rumah ini. Karena bujuk rayunya, akhirnya Anna menerima permintaan suaminya. Anto, ngayon lang. Ayan ka na naman. Lagi mo na lang akong dinadaan sa ganyan.
Ana pun membawa Sophie ke ruangan kamar, yang dimana ruangan itu sudah didesain suami untuk kehadiran anak mereka. Karena mereka berdua sangat menginginkan akan kehadiran seorang bayi di rumah. Ana pun mengatakan kalau dirinya sempat keguguran, dan setelah itu Ana tidak pernah hamil lagi. Sophie pun memberi semangat agar Ana tetap aktif bermain futsal agar Hindi na po ba mendapatkan kayo seorang sumubok bayi. ulit? Naman, maraming beses na rin. Pero Malam harinya, Ana beserta suaminya tengah asik berdansa. Lalu mereka melanjutkan bermain futsal di tengah rumah. Namun ketika mereka tengah asik bermain, Sophie pun memergoki mereka dan terpaksa Ana mengakhiri permainan dengan suaminya. Ketika di kamar dan mengajak melanjutkan permainannya, namun Ana menolaknya. Ana juga meminta Dan untuk segera membantu Sophie agar Sophie segera pergi dari rumah. Dan pun berjanji setelah urusan ini beres, ia akan meminta Sophie untuk segera meninggalkan rumah beserta Gab anaknya. Keesokan harinya, mereka mendatangi kantor polisi. Namun di kantor itu polisi pun mempersulit laporan mereka. Kasus seperti ini sangat sulit dipecahkan oleh polisi, terutama kasus pencarian orang setelah orang itu menghamili wanita. Ana yang mendengar pernyataan polisi itu sempat tersinggung dan mereka memutuskan untuk pergi dari kantor polisi dan akan berusaha mencarinya sendiri. Sorry po, sir. Wala ka bang balak mawala? Kung ganyan ang misis ko. Ketika di rumah, Ana mengatakan pada Sophie kalau hari Rabu mereka akan mencari Gab, dan Ana telah mengambil cuti untuk menemani Sophie mencari Gab. Sophie merasa tidak enak karena Ana bersama suaminya sangat baik pada dirinya. Lalu Dan menghampiri mereka. Sophie bertanya pada ayah Gab, apa ayah tidak bekerja? Sophie pun akan menyiapkan makan siang dan sebagai rasa terima kasih pada keluarga Ana. Ana menjelaskan kalau suaminya bekerja di rumah. Ana pun memutuskan untuk segera pergi ke kantor untuk berangkat kerja. Keesokan harinya, mereka semua mencari keberadaan Gab, yang dimana mereka mendapatkan info kalau Gab sering berada di rumah itu. Namun kedatangan mereka malah dimusuhin karena Gab telah menghamili anak pemilik rumah yang baru berusia 16 tahun, dan Gab lari begitu saja. Karena keributan di tempat itu membuat Sophie terdorong dan terjatuh. Akhirnya Sophie pun mengalami keguguran pada kandungannya. Karena Sophie sudah tidak lagi mengandung, ia izin pada anak beserta suaminya kalau ia akan pulang ke walang kasalanan, Sophie. Wala na rin naman yung bata. Wala na rin kaming connection sa inyo. Namun Ana menolak permintaan Sophie, dan Ana meminta Sophie untuk tetap tinggal di rumah ini sampai mereka menemukan Gab, dan pun setuju dengan ide istrinya yang meminta Sophie untuk tinggal bersama mereka. Dahil nakunang ka. Saat Dan di rumah bersama Sophie, Sophie selalu menggodanya dengan bahasa tubuhnya seorang anak muda. Akhirnya Dan pun tergoda juga saat keadaan rumah sepi. Mereka berdua pun bermain futsal bersama. Singkat cerita, Ana mengajak Sophie untuk bekerja di kantornya sebagai administrasi. Namun Sophie menolaknya karena Sophie hanya lulusan SMU dan tidak pantas bekerja di kantor. Namun Ana akan merekomendasikan Sophie agar ia bisa bekerja di kantor itu. Namun tiba-tiba Sophie mual-mual dan Ana curiga kalau Sophie tengah hamil. Sophie, okay ka lang? Okay lang? Kemudian suaminya pun datang dari belanja. Ana pun langsung menampar suaminya. Ketika itu Ana mengata-ngatain Dan sebagai suami kurang ajar karena tega menghamili pacar anaknya sendiri. Ano? Dan pun secara terang-terangan meminta maaf atas kehilapannya.
Sophie pun dengan jujur mengatakan kalau ia tengah hamil lagi dan anak yang ia kandung adalah anaknya Dan. Malungkot lang talaga ako sa pagkawala. Sophie mau melakukan itu karena ia merasa kesepian. Sophie juga rindu pada sosok Gab. Namun apapun alasan Sophie, Anna tetap menyalahkan Sophie. Hindi niyo po akong pwedeng utusan. Sophie akan pergi dari rumah ini dan ia akan menggugurkan kandungannya. Namun Anna meminta pada Sophie, jangan menggugurkan kandungannya, biar mereka saja yang akan mengurusnya. Karena di luar sana, banyak keluarga yang menginginkan kehadiran seorang anak dari Kung keluarga. ayaw mong alagaan, kami yung mag-aalaga. Tapos magpakapu... Suatu hari saat Anna akan pergi, ia melihat Gab sedang mencari alamat. Dan Anna mempersilahkan Gab untuk masuk ke rumah. Dan di rumah Gab, dipertemukan oleh Hindi ayah ko gusto kandungnya magkaroon ng beserta ama. Sophie. Matagal ko na rin gusto magkaroon ng anak. Buka. Gab sangat merindukan Sophie. Dan Gab sendiri mulai menceritakan mengapa dirinya kabur dan tidak berani bertanggung jawab. Akhirnya Gab berpikir kalau anaknya kelak tidak ingin seperti dirinya, yang lahir tanpa ayah. Akhirnya Gab mencari keberadaan Sophie. Ako sa responsibilidad. Natakot ako. Gab berterima kasih pada ayahnya karena telah mempertemukan ia dan Sophie. Gab berjanji tidak akan meninggalkan Sophie lagi karena ia menyayanginya. Dito na ako. Salamat po pa. Ngayon ko po talaga kailangan ng guidance nyo. Karena sudah lama tidak bermain futsal, akhirnya Gab meminta jatah pada Sophie. Namun Sophie terlihat panik karena ia takut kalau Gab mengetahui kalau bayinya yang ia kandung bukanlah anaknya. Suatu hari saat Sophie baru bangun tidur, terlihat bercak darah di kasur. Karena gugup, ia pun berteriak memanggil Gab. Secara sigap, Gab pun membawa Sophie ke dokter kandungan. Menurut dokter, anak yang dikandung Sophie baik-baik saja. Dan dokter menyarankan agar Sophie menjaga kandungannya karena umur kandungannya baru 6 minggu dan itu sangat rawan terjadi keguguran. Mendengar kehamilan Sophie baru 6 minggu, Gab curiga kalau itu bukan anaknya. Dan Gab memaksa untuk Sophie berterus terang siapa bapak dari anak yang dikandungnya. Akhirnya Sophie berkata jujur kalau anak yang dikandungnya bukanlah anaknya Gab. Ayah dari anaknya adalah ayah dari Gab. Sophie mencoba menjelaskan kalau anak dari Gab telah keguguran. Mendengar kebenaran itu, Gab langsung pulang ke rumah dan ia langsung menghajar ayahnya sambil mencaci ayahnya Nahanap ka sendiri. namin. Nakunan ako. Hindi ko napigilan. Tangina. Dan hanya bisa berkata, "Maafkan ayah, Nak," sambil menahan rasa sakitnya. Gab pun memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Tama na. Gab! Okay ka lang? Beberapa hari kemudian, Gab mengunjungi rumah ayahnya dan ia bertemu dengan Anna. Anna mengatakan kalau Sophie lagi keluar bersama Dan. Anna pun mempersilahkan Gab masuk ke rumah sambil menunggu Sophie dan ayahnya. Saat di rumah, Anna menjelaskan kalau dirinya ingin sekali mempunyai anak dari Dan. Sampai saat ini Anna belum hamil lagi sejak keguguran. Sebenarnya Anna marah atas kejadian itu, tapi Anna terpaksa demi mendapatkan seorang anak. Entah mengapa, Gab begitu berani menggoda anak ibu tirinya. Awalnya Anna menolaknya, akan tetapi akhirnya ia menikmati permainan futsal bersama anak tirinya. 1 bulan kemudian, Anna mencoba tes kehamilan. Ternyata Anna hamil dan ia begitu senang mendengarnya. Segera ia mengabari kabar baik ini pada suaminya dan pun gembira atas kehamilan Anna. Sementara itu, Gab dan Sophie akhirnya bersatu dan mereka berganti bibit untuk mendapatkan keturunan. Film pun berakhir, bye-bye.